Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Hari ini saya akan membagikan video tutorial tentang bagaimana cara memodelkan pemodelan hidrolis satu dimensi pada saluran irigasi. Jadi hari ini kita akan menggunakan salah satu software namanya Headcrash. Headcrash merupakan aplikasi hidrodinamik yang dikeluarkan oleh Amerika. Kemudian kalau teman-teman tahu terdapat beberapa software lain yang juga sebenarnya sering digunakan seperti Delft 3D dari Belanda, kemudian Make 11 dari Denmark, Iris dari Jepang dan lain-lain. Nah, kenapa menggunakan Hekras? Karena ini adalah salah satu software yang for free gitu ya, open source. Jadi teman-teman silahkan bisa menggunakannya dan tidak ada fitur-fitur tertentu yang dibatasi. Oke. Baik, kita coba ya teman-teman hari ini. Jadi saya sudah siapkan berupa sebuah file namanya long dan cross. Jadi di sini kita akan menggunakan sebuah studi kasus, di mana studi kasusnya adalah sebuah saluran irigasi. Nah, sebuah saluran irigasi nanti kita akan coba memodelkan secara sederhana saja tentang bagaimana pola perilakunya. Kita nanti masukkan beberapa parameter, tentunya dimensi dan juga debit yang akan dialirkan, gitu ya teman-teman. Pertama-tama, kalau ini tampilan ini adalah AutoCAD, salah satu software juga yang sering digunakan di dunia teknik, dan ini sebenarnya eksistensi filenya adalah .dwg. Nah, kemudian kalau Hekras, saya coba langsung buka saja. Kita menggunakan Hekras 6.6, artinya kalau sekarang, kalau teman-teman mau membuka di websitenya, sebenarnya sudah rilis 7.0 kalau tidak salah ya. Coba kita cek ya, Hekras download. Nah, ini produknya dari Hydraulic Engineer Center. Kemudian, nah nih, the setup package include Headcrash 7.0. Jadi sebenarnya yang paling terbaru sekarang adalah 7.0. Nah, namun dalam tutorial ini kita akan menggunakan yang 6.6. Oke, langkah pertama setelah dibuka ya teman-teman. Nah, kalau sorry sebelumnya, kalau misal teman-teman mau menggunakan karena terbatasan laptopnya, spesifikasinya teman-teman tidak bisa mendownload 7.0, maka teman-teman bisa menggunakan yang 6.6 atau yang versi di bawahnya. Nah, caranya pada ini menu Headcrash Archive Version Windows, teman-teman klik saja Archive Version, kemudian di bawahnya ada banyak gitu ya. Yang terakhir adalah 6.7, kemudian langsung 7.0 gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke ini Hekras ya teman-teman. Nah, Hekras modelnya seperti ini. Kemudian ketika pertama kali membuka, jangan lupa pastikan kalian klik option, kemudian unit system. Unit sistemnya ada dua, ada US Customary dan juga ada sistem internasional. Ya. Nah, kalau teman-teman, saya rasa di Indonesia lebih mudah menggunakan sistem internasional karena nanti sistemnya adalah meter, meter kubik, meter persegi, dan lain-lain. Sedangkan US Customary ini biasanya menggunakan feet, inch, dan lain-lain. Oke, karena saya ingin ini sebagai default, maka saya centang yang set as default for the new project gitu ya. Oke, kemudian klik file, menu file, kemudian new project. Kalian pilih di mana direktori kalian mau menyimpan ini. Saya coba disimpan di sini ya. Oke, misal saya bikin ULNE karena salurannya namanya ULNE Irrigation 2 gitu ya. Oke, klik OK. Nah, kemudian akan ada semacam the unit system will be set to SE units gitu ya. Tapi kalian bisa menggantinya dengan cara di menu option kemudian klik tadi gitu ya, unit gitu ya. Oke, jadi sudah sesuai maka klik OK. Nah, di sini akan muncul project titik dua Wilena Irrigation 2. Ini adalah nama filenya dan kemudian yang di sebelahnya D titik ini slash. Nah, ini adalah direktorinya di mana teman-teman menyimpan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kalian masuklah klik ini
Jadi ini namanya view atau edit geometric data, kalian klik ini. Nah, ini gunanya untuk membuat sebuah geometri atau reference atau saluran gitu ya. Eh, alurnya seperti apa. Nah, tadi kita sudah punya yang ini, teman-teman. Nah, dalam video tutorial ini saya akan hanya menggunakan beberapa trase saja. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada U13, U12, U10, U11 sama U10. Nah, kita akan menggunakan 4 cross section saja atau 4 STA saja untuk membuktikan bahwa debit yang dialirkan nanti apakah cukup sesuai dengan kapasitas saluran atau tidak. Jadi kita akan memodelkan U10, U11, U12, sama U13. Ini adalah nama stationnya. Kalau misal teman-teman di project bisa saja menggunakan STA 0 plus 0, 0 plus 50, dan lain gitu ya. Nah, cara pertama, karena bentuknya seperti ini, kita akan mencoba membuatnya. Jadi langsung aja klik di sini, saya besarkan saja supaya enak. Nah, klik saja reference, diklik kiri, kemudian kita tarik, klik dulu, kemudian kita tarik, kemudian klik lagi 2 kali. Nah, rivernya atau salurannya kita beri nama WLN 2. Oke. Reach-nya kita beri juga WLN 2 gitu ya. Oke. Nah, kalau reach tadi itu kalau misal teman-teman bekerja dengan beberapa trase saluran itu bisa dibuat misal ini kan reach-nya ULN 2, kemudian kalian punya lagi berarti ULN 3, ULN 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kalian kliklah di sini cross section, klik kiri. Kemudian yang di sini adalah saya coba besarkan lagi. Nah, di sini kalian klik option. Oke, kemudian add a new cross section. Nah, pertama-tama karena Hekras itu bekerja, prinsipnya adalah mulai dari hilir kemudian ke arah hulu, maka kita beri nama stationnya 0, karena hilir yang paling hilir 0. Kemudian nanti untuk description-nya supaya tidak lupa, maka dalam kasus ini seperti yang saya tadi bilang, yang paling hilir adalah U13, sehingga kita kasih deskripsinya U-13 gitu ya di poin yang ini. Nah, kemudian station sama elevation itu apa? Station itu adalah seperti X-nya, elevation adalah Y-nya gitu ya. Nah, bagaimana caranya memasukkan ini? Pertama-tama kalian bukalah sebuah Excel. Oke. Nah, Excel itu kemudian kalian beri nama, tadi kan kalau cross section-nya U-13, kalian ketik sama station, elevation gitu ya. Nah, kemudian yang agak ribet adalah karena kita sudah punya potongan melintangnya gitu ya, teman. U13 di sini ya. Nah, saya sudah sediakan di sini ada U13, teman-teman. Nih, sorry. Nih U13 seperti ini potongannya. Saya perbesar lagi. Ini U13 ya teman-teman. Jadi bentuk salurannya adalah menggunakan precast, saluran beton, kemudian bentuknya adalah trapesium. Nah, salah satu caranya karena kita akan membuat X, Y-nya untuk masing-masing titik, berarti kalau titik ini diperhatikan kursor saya ini titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita membuat 6. Nah, kemudian caranya adalah 531.03 adalah elevasi dasar saluran. Sehingga kita tulis saja elevasi dasar saluran adalah 5531.03. Nah, kemudian ada elevasi muka air. Oke, tulis saja elevasi muka air posisinya di 531.55. Nah, kemudian untuk yang sesi paling atas, yang ini, perhatikan kursor saya, atau tanggul yang masih berbentuk precast, itu tidak ada keterangannya gitu ya. Tapi yang kita punya adalah perbandingan kemiringan talutnya adalah 1:1. Ini 1:1. Berarti antara vertikal yang di sini dari titik ini sampai dengan ke sini perbandingan horizontal dan vertikalnya adalah sama 1:1. Kemudian saya coba cari informasi gitu ya. Nah, informasinya adalah di sini. Nah,
Di sini itu adalah saluran sekunder Awelene. Nah, di mana ada W gitu ya. W 0,6. Nah, W 0,6 itu menandakan bahwa dari dasar saluran sampai dengan tinggi tanggul yang untuk precast itu jaraknya adalah 0,6, teman-teman. Nah, sedangkan kemiringan talutnya kan 1:1, berarti ketika vertikalnya 0,6, maka horizontalnya juga 0,6. Nah, titik pertama stasiun, karena saya tadi bilang X, ini supaya saya mudah, saya beri X juga, X dan Y, berarti X-nya pertama adalah 0, teman-teman, gitu ya. Saya coba geser ke yang U13. Nah, nih. Berarti titik 0 itu posisi yang ini, kursor saya 0, kemudian bergerak ke kanan gitu ya. Berarti stasiun 0. Nah, tadi kan dasarnya 531,03, sementara W-nya adalah 0,6. Sehingga elevasi tanggul precast atau top precast, supaya membedakan dengan tanggul tanahnya, top precast adalah 531,03 ditambahkan dengan W-nya gitu ya. Nah, kemudian karena elevasi top precast ini adalah discussion 0, jadi sandingannya 0, X-nya, Y-nya adalah yang ini, 531,63. Kemudian bergeser lagi. Nah, stasiun yang selanjutnya adalah kalau ini 0, perhatikan kursor saya, kemudian yang ini jaraknya adalah 0,2, sehingga stasiunnya adalah 0,2. Kemudian elevasinya berapa? Karena ini adalah sebuah bidang datar, berarti elevasinya sama dengan top precast gitu ya. Kemudian bergeser lagi. Nah, ini kita punya data kemiringan talut adalah perbandingan horizontal dan vertikalnya 1:1. Karena tadi kita sudah punya tinggi atau W 0,6, berarti horizontalnya juga 0,6. Nah, sehingga jaraknya stasiunnya adalah mulai dari yang awal. Jadi dari 0 gitu ya. 0 plus 0,2 plus 0,6. Karena kemiringannya 1:1 dan W-nya 0,6. Oke, berarti elevasinya kalau ini gitu ya, yang ini nomor 3. Nah, ini berarti sama dengan 531,03. Oke, kemudian selanjutnya lebar dasar salurannya ini 0,6. Berarti ini ya plus 0,6. Oke, elevasinya sama dengan dasar saluran. Nah, kemudian yang di sebelah kanan, talut di sebelah kanan juga sama 1:1. Berarti kalau vertikalnya 0,6, berarti horizontalnya juga 0,6. Sehingga yang ini kita tambahkan 0,6. Oke, kemudian elevasinya sama dengan top precast. Nah, kemudian lebar untuk topnya, top precast adalah 0,2, sehingga saya tambahkan lagi 2 plus 0,2. Elevasinya berapa? Elevasinya sama dengan elevasi top precast. Oke, jadi sudah satu gitu ya, ininya, satu cross section. Nah, kemudian kalian ulangi langkah tersebut untuk cross section yang lain. Jadi misal di sini U12, nah kalian lakukan yang sama, tinggal merubah elevasinya gitu ya. Oke, tunggu dulu. Kemudian di sini kita membutuhkan apa? LOB, channel, dan ROB. Nah, LOB adalah left overbank ya. Kalau yang channel itu yang tengah, kalau R adalah right over bank gitu ya. Sebentar. Oke. Jadi lanjut, kita berarti tadi kita sudah bisa mengisi ya teman-teman UL ini 13 gitu ya. Ini tinggal kita Ctrl C, kemudian kita blok lagi yang di sini, kemudian kita Ctrl V. Nah, jadilah station dan elevation gitu ya.
reverse stationnya 0 karena ini paling hilir gitu ya. Kemudian LOB cara menghitungnya apa? LOB itu jarak yang tanggul kiri ke paling downstream gitu ya. Berarti karena ini paling downstream, maka kita masukkan input 0. Channelnya juga 0, ROB-nya juga 0 ya. Nah, kemudian kalau teman-teman mau penjelasan lebih lanjut, kita coba ya. Downstream reach length across. Nah, ini ada keterangannya. Kalian bisa cari saja gitu ya. Kurang lebih ini, the reach length for left overbank, right overbank, dan channel are specified on the cross-section data editor. Gitu ya. Nah, kalau channel reach length itu biasanya measure di talweg, biasanya itu adalah titik yang di tengah dan lain-lain gitu ya. Nah, berarti kalau ini paling hilir berarti 0 gitu ya. Nah, kemudian meanings and value itu apa? Nah, ini ada tanda tanya, kalian klik kiri saja di mouse kalian, kemudian ini penjelasannya. Jadi ini adalah tabel meaning value atau nilai kekasaran, di mana ini ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah natural stream, kemudian yang ini adalah flat plains, dan yang ketiga adalah mountain streams, no vegetation, dan lain-lain. Nah, ini juga ada line or build up channel, artinya ini yang sudah dibangun dengan menggunakan teknologi manusia. Nah, karena kita pada kasus ini akan menggunakan konkrit atau beton, kita pilih yang konkrit. Nah, ini ada banyak, teman-teman silahkan dipilih, dan kalau teman-teman mau tahu, ini ada penjelasannya juga. Nah, dalam kasus ini, kita akan menggunakan yang ini 0,015 gitu. Nah, teman-teman silakan explore mau pakai yang mana boleh, karena ini semua adalah konkret gitu ya. Ada yang trowel finish, float finish, kemudian ada yang kalau nggak di finishing ada juga. Nah, kita coba pakai yang ini 0,015. Kita masukkan ke sini. Karena kita tidak komposit strukturnya, artinya antara kiri, kanan, dan tengah adalah sama, maka kita isikan sama 0,015. Nah, jangan lupa diklik dulu apply data, nah supaya tampak potongannya gitu ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian left band sama right band perlu diisi. Artinya, mana sih stasiun yang menjadi dianggap sebagai left bank atau tanggul kiri, dan mana yang right bank atau tanggul kanan. Nah, left bank itu kita posisikan di sini. Kita kita pastikan kita klik di sini, klik kiri sampai dia muncul ground 0,20 berarti X-nya 531,6300 berarti Y-nya. Nah, di sini kita sudah punya tuh stasiunnya 0,2 berarti kita masukkan 0,2. Kemudian yang di sebelah kanan kita klik kiri lagi di sini. Perhatikan kursor saya. Nih, groundnya di X-nya adalah 2. Berarti saya pilih di sini radbangnya 2 gitu ya. Jangan lupa di apply data lagi. Oke. Nah, hal ini kalian lanjutkan dengan yang lain selanjutnya gitu ya. Kalau misal mau saya coba lagi boleh gitu ya. Berarti selanjutnya kalau kita ke AutoCAD tadi berarti selanjutnya adalah U12. Berarti kita klik saja, kita coba ini ya. U12. Berarti ini U12. Nah, elevasi dasar salurannya adalah 531,04, 531,04. Elevasi muka airnya 531,56. W-nya sama untuk seluruh saluran. Ini W yang direncanakan, ada artinya jarak antara dasar saluran sampai dengan top precast. Nah, elevasi top precastnya berarti dasar saluran ditambah 0,6 gitu ya. Nah, ini berarti sudah menyesuaikan teman-teman karena sudah saya kunci. Jadi yang 0 sama berarti stasiunnya yang 0 yang di sini dari paling kiri gitu ya. Kemudian bergerak ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kanan. Oke, kemudian saya coba copy lagi teman-teman menjadi U11 karena ini makin ke hulu ya.
Makin ke hulu berarti yang ini U11 elevasinya adalah 531,95. 531,95. Kemudian elevasi muka airnya 532,47. Nah, W-nya sama karena ini adalah saluran irigasi dan cenderung seragam, maka W-nya di semua trase adalah sama. Nah, sama karena saya sudah membuat formula, artinya elevasi atau precast merupakan fungsi dari elevasi dasar saluran ditambah W gitu ya. Nah, ini sama sehingga tidak perlu saya ubah lagi. Kemudian terakhir kita pakai yang U10. Oke, U10 lihatnya di mana? Di sini. Elevasi dasar salurannya adalah 531,96. 531,96, elevasi muka airnya 532,48, W-nya tetap. Nah, elevasi top case-nya oke. Nah, selanjutnya yang perlu kita tambahkan adalah tadi LOB, ROB, dan channel gitu ya. Ini LOB berarti sebelah kiri, kemudian channel berarti yang di tengah saluran, kemudian ROB ya. Nah, karena U13 ini adalah paling hilir, berarti LOB, channel maupun ROB-nya 0 gitu ya. Kemudian yang ini sama, kita pilih, jadi semua kita masukkan dulu LOB, ROB sedang channelnya, kemudian yang ini juga. Oke, jadi bagaimana cara mengisinya? Nah, berarti jarak antara U13 dan U12 karena LOB maupun channel atau ROB adalah the distance between this berarti this section gitu ya, U12 to the next station gitu ya, artinya yang paling terdekat dengan dia. Nah, berarti kita harus mencari jarak antara U.12 dengan U13. Nah, dapatnya dari mana? Dapat dari sini, potongan memanjang. Oke, kita cari yang U13. Di sini ada U13 gitu ya. Nih, U13 ada U12 gitu ya. Nah, kalau yang 403, 352,27 ini adalah jarak kumulatif dari 0 sini gitu ya. Dari 0 sini itu misal dalam kasus ini BK.8 sampai dengan U13 itu jaraknya adalah 403,28 meter. Nah, tapi kan yang kita butuhkan jarak antara U13 yang paling downstream dengan yang paling dekat gitu ya, U12. Berarti kita bisa isi poinnya adalah 51,01 gitu ya. Berarti yang ini 51,01 kita copy saja. Kemudian selanjutnya berarti jarak selanjutnya adalah U12, U11 ke U12. Berarti 49,80, 49,80. Ini juga kita copy. Nah, selanjutnya jaraknya adalah ini itu ya. 5. Sebenarnya saya sudah menyiapkan gitu ya, teman-teman. 51, sorry. Ini 0, ini 51,01. Oh, sorry. Berarti ini 50,41. Ini kelewat. Terus selanjutnya berarti 49,80. Ini di copy saja. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal memasukkan masing-masing cross section ini ke dalam hekras. Kita kembali lagi ke yang ini tadi. Nah, karena ini tipikal dan sama, maka cara yang paling cepat adalah klik option di menu, kemudian klik copy current cross section. Nah, jangan lupa refer STA-nya karena ini adalah semakin ke hulu dan yang pertama kita anggap di downstream, kalau downstream ada 0, maka kita pilih 1 gitu ya.
Nah, jangan lupa di deskripsinya diganti menjadi U12. Untuk stationnya kita ganti, teman-teman. Ini langsung di blok, di copy, kemudian di Ctrl V. Nah, LOB-nya teman-teman copy saja seperti ini, 51. Nah, di sini juga, di sini juga. Oke. Nah, end meaning value-nya karena sama seragam, kita tetapkan 0,015, 0,015 dan seterusnya. Nah, kemudian kan kita left bank sama right bank-nya karena ini seragam ya di semua trase, maka sama saja. Kita nggak usah ubah nih. 0,2 gitu ya. Berarti 0,2 yang di right bank atau tanggul kanan adalah di station 2 gitu ya. Kemudian setelah itu jangan lupa di apply data, klik. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita copy lagi option copy current cross section, refer STN-nya kan tadi 1, berarti sekarang 2 gitu ya. Nah, kemudian dirubah jadi U11. Jangan lupa copy lagi untuk station and elevation-nya kita rubah ini apply data. Nah, LOB-nya kita rubah masukkan 50.41, kita ganti lagi gitu ya, apply data. Nah, kemudian leftover bank-nya sama-sama gitu ya. Karena ini juga 0,15, 0,15 gitu ya. Stationnya sama. Kemudian kita copy current cross section lagi, jadinya 3, reverse stationnya. Nah, kemudian kita ganti deskripsinya U10. Nah, U10 itu yang ini. Oke, U10. Jadi kita paste saja. Oke, gitu ya. Terus LOB-nya berarti jaraknya 49,8. Kita Ctrl C, Ctrl V saja. Oke, mining-nya sama, left bank sama, right bank-nya sama. Jangan lupa klik apply data. Ah, jadi untuk cross section-nya sudah jadi, teman-teman. Kita bisa exit gitu ya. Di sebelah kiri ada exit cross section editor, klik kiri. Oke, jadi seperti ini sudah tampak. Jadi 0 di paling downstream, 1 lebih hulu gitu ya. Atau kalau ini kan berarti U12, U11 dan U10. Nah, selanjutnya apa? Kita kalau ini jangan lupa file, save geometri data gitu ya, karena kita belum merubah. Nah, kita beri nama saja ULN 2. Oke. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat steady flow gitu ya. Nah, caranya ini diklik di sebelah, ini kan geometri ya. Ini diklik di sebelahnya ada view or edit steady flow data gitu ya. Klik saja. Nah, ini ada number of profile gitu ya. Number of profile itu eh, berkenaan dengan peak flood gitu ya, atau peak flow atau debit yang mau kita uh, alirkan gitu ya. Nah, karena di ini kita punya data bahwa debitnya itu adalah ini. Kita akan coba 278 liter per detik. Nah, kita konversi dulu ke meter kubik per detik. Berarti dibagi 1000. Berarti untuk yang ini tetap 1 gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau punya 2 gitu ya. Kalau misal dalam pemodelan sungai kan biasanya ada Ki 20, 25, Ki 10, Ki 50 tahun dan seterusnya, berarti ini tinggal disesuaikan saja gitu ya. Misalnya ini 2 nih. Berarti nanti kita bisa ganti gitu ya. Misal ininya edit profile name, misal yang ini jadi misal Ki 25 tahun misal gitu ya. Kemudian yang ini Ki 50 tahun misal gini. Itu bisa juga gitu ya. Tapi kalau teman-teman kan dalam kasus ini kita irigasi ya, jadi cuma satu saja debitnya, kita ganti lagi apply data. Ada peringatan satu will be lost karena sebelumnya kita membuat dua. Nah, kita mau menghilangkan satu, yes. Nah, kita edit profile name, kita nggak buat pakai key dengan kala ulang, kita ambil aja PF1 gitu ya. Nah, besarnya tadi kan 278 liter per detik, berarti dibagi 0, bagi 1000, 0,278, berarti meter kubik per
detik gitu ya. Jangan lupa apply data. Nah, kemudian kita klik reach boundary condition. Nah, reach condition ini adalah suatu hal yang wajib karena kalau kita tidak mengisi ini maka akan error gitu ya. Ada beberapa, ada critical depth, normal depth, rating curve, dan juga non water surface. Ini kalau kita punya gitu ya. Nah, dalam kasus ini kita akan simplifikasi memakai normal depth. Nah, normal depth itu membutuhkan yang namanya slope. Nah, kalau teman-teman kembali lagi ke ini gitu ya, ke Excel, berarti kita kan butuh slope tuh. Nah, slope rumusnya adalah beda tinggi saluran dibagi dengan jarak saluran. Oke, berarti delta H dibagi dengan jarak gitu ya. Nah, beda tinggi saluran dapatnya dari mana? Karena kita mau memodelkan dari U13 sampai U10, berarti ini beda tinggi atau slope gitu ya. Slope, sorry. Berarti kita mau membuat beda tinggi dari masing-masing gitu ya. Nanti kita rata gitu ya. Oke, berarti di sini ada nih. Berarti slope 1 kita buat rata saja ya, boleh. Ini supaya lebih tajam gitu ya analisisnya. 3 nanti kita ambil average gitu ya. Average slope. Oke, slope pertama ini berarti beda tinggi antara, kita pakai dasar ya, elevasi dasar saluran yang U13 dengan U12. Berarti bedanya adalah yang ini kurang yang ini gitu ya. Oke, dibagi dengan jaraknya. Jaraknya kan LOB sama ROB-nya sama. Berarti kita ambil ini gitu ya. Berarti 0,02. Kemudian selanjutnya slope 2 merupakan jarak dari U12 dan U11 gitu ya. Jadi ini dikurangi ini dibagi dengan yang ini. Oke, kemudian selanjutnya sama berarti elevasi dasar saluran di U10 dikurangi dengan elevasi dasar saluran di U11 dibagi dengan jaraknya. Oke, nah kemudian kita average atau rata dari ketiga slope ini. Nah, ini dapat gitu ya, 0,00615. Nah, ini kita copy ke yang tadi. Kita copy saja. Oke, ini downstreamnya, upstreamnya juga sama, normal depth ya. Oke, ya sama gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman punya rating curve itu juga teman-teman bisa masukkan gitu ya di hilirnya misal. Kalau punya non water surface juga bisa. Nah, kita simplifikasi saja. Kita running steady dengan kondisinya normal depth. Kalau sudah, klik OK. Nah, semua sudah. Jangan lupa di save flow data. Kemudian kalian tuliskan ULN steady 2 gitu ya. Oke. Dah, kemudian kalian close. Selanjutnya, ini ada gambar atau simbol nih, seperti orang lagi berlari tapi berjalan ya. Steady flow analysis, perform a steady flow simulation. Kalian klik kiri gitu ya. Nah, kalian pilihlah plan-nya. New plan, tulis saja ULN 2. Oke. Nah, enter the short plan identifier. Nah, ini supaya lebih mudah gitu ya. Jadi misal short ID-nya kita buat aja WLN 2 gitu ya. Oke. Kemudian ini, nah kita mix saja supaya kita bisa tahu mana yang super kritis, mana yang subkritis dan lain-lain. Nah, untuk mapping, flat plane mapping ini tidak perlu centang gitu ya, karena ini bukan sungai dan kita tidak memerlukan data untuk flat plane-nya sejauh mana gitu ya. Dan jadi kita cuma ingin tahu dengan saluran irigasi seperti ini, apakah debit yang dialirkan atau dibagi oleh operator atau petugas itu tidak luber gitu ya, atau tinggi muka airnya seperti apa. Kemudian kita coba compute. Bismillah. Nah, oke, sudah berjalan. Ini sudah 100% gitu ya.
Kalau biru semua artinya di sini nggak ada warna merah yang menyatakan dia error. Berarti ini sudah selesai. Kalian klik X di pojok, ini juga kalian X. Nah, selanjutnya bagaimana cara melihat hasilnya? Nah, cara melihat hasilnya adalah ini. Ini adalah view cross section. Nah, kita bisa lihat tuh, kita besarkan. Nah, jadi ini di reverse station 3. Reverse station 3 itu berarti paling hulu, gitu ya, atau U10, gitu ya. Nih, di sini ada keterangannya U10 untuk reverse station 3. Jadi dengan tadi dimensi seperti ini, maka tinggi muka airnya cuma segini tuh, teman-teman. Jadi cuman yang warna biru ini menyatakan yang tinggi muka airnya. Oke. Nah, bisa klik ke bawah. Nah, ini yang di downstreamnya U11, tingginya seperti ini. Kemudian di U12 seperti ini. Nah, di U13 seperti ini. Nah, tinggi muka air ini sebenarnya kalau teman-teman belajar hidrolika juga dipengaruhi oleh kemiringan dasar saluran atau tadi saya masukkan slope gitu ya. Kemudian debitnya berapa dan lain-lain sehingga teman-teman bisa mendapatkan seperti ini gitu ya. Nah, ini akan sangat membantu ketika kalian misal memodelkan saluran yang panjang atau sungai yang panjang gitu ya. Daripada kalian melakukan perhitungan manual satu-satu, nah ini lebih lebih cepat gitu ya. Kalian bisa coba-coba gitu nih. Oh, seperti ini. Oke, kemudian kalian X lagi, kalian mau lihat lagi itu kalau misal view profil ini ya, ini adalah tampak memanjangnya. Jadi dari awal ini bisa kita klik nih apanya. Nih, jadi seperti ini ya. Jadi dari sini ini dari hulu kemudian ke hilir terus bergerak-bergerak gitu ya. Ini kalau misalnya kita mau melihat yang eh, tampak sampingnya atau memanjangnya gitu ya. Oke. Kemudian kalau mau melihat lebih jelas lagi dalam bentuk tabel secara hidrolika, klik View Summary Output Tables by Profile. Nah, di sini ada mulai dari yang tadi ULN U10, 11, 12, 13 gitu ya. Dan di sini lengkap tuh. Ada slope-nya berapa, kemudian velocity-nya berapa. Nah, ini yang paling cepat nih di ULN Reverse Station 1 itu berarti di U12 gitu ya, 3,15 meter per second. Kemudian yang ini ada flow area, ini biasanya kalau misal teman-teman masih ingat hidrolika ada simbol namanya A atau luas tampang basah. Ini top width-nya, kemudian yang paling penting ini fraud ya. Fraud ini adalah fraud number, ini masuk sebagai salah satu kriteria untuk menentukan apakah ini saluran superkritis, subkritis atau kritis. Nah, kalau misal super kritis, di mana memang velocity channelnya 3,15, nah teman-teman tinggal simpulkan saja, bandingkan dengan kriteria yang ada di kriteria perencanaan irigasi. Nah, apakah ini diperbolehkan atau tidak? Karena kalau misal floatnya di atas 1 atau super kritis, ini sangat-sangat cepat kecepatannya dan kemungkinan menggerus saluran juga semakin dahsyat gitu ya dibandingkan dengan yang lain. Sehingga kalau teman-teman mendesain maka harus dipikirkan ulang apakah ini diperkenankan atau tidak. Nah, kalau misal ini tuh nih contoh nih di posisi yang sini memang benar. Nah, yang merah itu adalah critical gitu ya. Artinya yang di bawah ini kedalamannya lumayan kecil gitu ya sehingga kecepatannya besar gitu ya. Semakin tinggi muka airnya kalau dengan debit yang sama maka kecepatannya akan menurun gitu ya karena rumusnya adalah Q sama dengan velocity dikalikan dengan luas tampang basah atau area gitu ya. Mungkin itu saja untuk video kali ini tentang pemodelan satu dimensi saluran irigasi. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Dan saya insya Allah siap menerima masukan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.